Bingung cara mengatasi pornografi, bingung bagaimana cara memberikan pertolongan kepada anak, teman, ataupun keluarga atau sekitar kita yang menjadi korban dari pornografi. Yuk bersama-sama kita perhatikan ini. Sahabat, tentu menjadi sesuatu yang menyedihkan apabila anggota keluarga atau sekitar kita ada yang mengalami kecanduan pornografi atau menjadi korban dari pornografi. Ya, betul sahabat, karena apabila seseorang mengalami kecanduan atau menjadi korban dari pornografi, akan banyak hal buruk yang mengenai pada dirinya. Sahabat, bahaya dari pornografi itu tidak lebih ringan daripada bahaya dari narkoba atau narkotika. Bahkan lebih berbahaya lagi, karena kerusakannya ini menjadi lebih berat. Bukan hanya pada kesemangatan hidup, pada hubungan dengan orang lain, pada kualitas kehidupan, tetapi yang lebih memprihatinkan dan susah untuk dikembalikan pada kondisi baik seperti semula, yaitu kerusakan yang terjadi pada otaknya. Sehingga dia akan menjadi susah untuk berpikir bijaksana, untuk berpikir arif, untuk mengambil solusi dengan tepat dalam setiap masalah kehidupan yang dia hadapi. Dan kerusakan yang terjadi pada otak manusia ini apabila dibiarkan tanpa ada penanganan, tanpa ada pertolongan, maka bisa mengalami penyusutan otak. Bisa dibayangkan bahayanya dari penyusutan otak? Ya, tentu saja menjadi berkurang segala kemampuan positif yang ada pada diri anak tersebut. Dengan adanya kerusakan di dalam otak anak yang mengalami kecanduan pornografi atau menjadi korban dari pornografi ini, maka anak tersebut akan cenderung kepada seks bebas. Dia menjadi pelupa, susah untuk berpikir arif dan bijaksana, dan penurunan semangat belajar. Kemampuannya untuk belajar bagi anak-anak dan bagi orang dewasa adalah menurunnya kemampuan dia untuk bekerja. Ya, tentu hal ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan dan menyedihkan bagi kita semuanya. Kita perlu waspada sahabat, karena itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan di dalam kondisi lingkungan yang edukasi sekalipun. Bahkan dalam situasi hubungan yang baik sekalipun. Itulah kenapa di dalam menghadapi anak-anak dan di dalam menghadapi lingkungan sekitar, dalam pendidikan utamanya kita perlu untuk teliti dan detail serta konfirmasi terhadap apa saja yang dilakukan oleh anak kita. Bukan hanya dengan kita bertanya, tapi kita observasi dan kita betul-betul membuktikannya. Sesekali kita perlu cek sendiri apa, dengan siapa, dan sedang apa anak kita. Sahabat, jika masih di dalam porsi terdampak dari pornografi, belum sampai kecanduan, tentunya itu lebih ringan karena lebih mudah untuk dikembalikan dalam keadaan yang stabil atau keadaan yang baik. Berbeda halnya jika sudah mengalami kecanduan pornografi, maka ini perlu usaha yang lebih besar lagi antara anak sebagai korban dan juga orang tua serta lingkungan untuk support terhadap rehabilitasi anak yang menjadi korban pornografi atau yang kecanduan pornografi tersebut. Yang namanya kecanduan itu saja suatu kondisi yang tidak nyaman, karena ketika itu tidak terpenuhi akan menimbulkan penyimpangan. Nah, sahabat, orang yang kecanduan pornografi, dia akan melakukan segala upaya untuk bisa memenuhi apa yang menjadi hasratnya itu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena tentu saja itu adalah nafsu. Dan nafsu itu adalah temannya syaitan. Dan nafsu itu adalah mengajak kepada keburukan. Jika kita mengetahui indikasi ada dari keluarga atau sekitar kita yang mengalami korban dari pornografi atau kecanduan dari pornografi, maka kita harus bersegera untuk membantu menolong dia kembali kepada kondisi yang sehat. Gimana caranya? Nah, ini dia tips untuk menolong anak ataupun siapapun di sekitar kita yang menjadi korban pornografi atau naudzubillah sampai menjadi pecandu pornografi. Kita perlu ajak bicara empat mata korban ini ya. Kita perlu ajak bicara dari hati ke hati, karena anak yang mereka memiliki orientasi atau kecenderungan kepada pornografi ini mengindikasikan
anak-anak sedang bermasalah atau punya banyak masalah atau banyak kebutuhan psikis dia yang tidak terpenuhi, atau ini juga mengindikasikan bahwa edukasi atau penanaman nilai yang belum tepat atau anak mengalami persoalan, mispersepsi, dan juga persoalan-persoalan yang dia belum bisa selesaikan sehingga dia perlu bantuan. Anak yang menjadi korban dari kecanduan pornografi ini sesungguhnya adalah anak-anak yang kesepian. Relung hati atau relung jiwanya ada yang kosong. Maka sesungguhnya ia perlu uluran tangan. Ia perlu bantuan. Ia adalah anak-anak yang ingin tahu, ingin mencari kesibukan, tapi dia salah mencari kesibukan. Itulah kenapa sahabat, anak-anak muda kita jangan sampai dia menganggur. Karena kalau sampai dia tidak sibuk dengan hal baik, dia akan mencari sendiri kesibukan, dan itu bahayanya kalau dia mencari kesibukan yang buruk. Tips untuk orang tua yang anaknya menjadi korban pornografi ataupun kecanduan pornografi, yang pertama adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil air wudhu, bersujud, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun dengan sepenuh hati atas kelalaian kita sebagai orang tua. Karena bagaimanapun juga anak-anak adalah tanggung jawab kita. Dan sesungguhnya anak itu adalah menggambarkan kita sebagai orang tuanya. Ya, mungkin ada orang tua yang baik tetapi diuji Allah melalui anaknya. Dan seandainya pun itu terjadi, tentu juga akan sangat baik apabila kita meminta ampun kepada Allah. Karena Allah menyukai hambanya yang memohon ampun kepadanya dan bermunajat kepadanya. Maka datanglah kepada Allah, bersimpuhlah, bersujudlah, mohonlah ampun kepada Allah. Mohonkanlah ampunan atas segala perilaku yang dilakukan oleh anak kita atau keluarga kita atau siapapun di sekitar kita yang sudah melakukan keburukan itu kepada Allah. Mohonkanlah ampun dengan sepenuh hati. Seandainya itu adalah anak kita, maka lafadzkanlah dengan penuh ketulusan, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, maafkanlah anak saya ya Allah. Ya Allah, saya maafkan anak saya ya Allah. Kita lesankan itu dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran serta kasih sayang. Mintalah petunjuk kepada Allah. Bacalah Quran dengan artinya. Setelah kita sholat taubat 2 rakaat, kita buka Al-Quran, kita baca ayat mana saja yang Allah tunjukkan. 5 ayat terakhir minimal, kita pahami artinya. Di situ pasti ada petunjuk. Ini adalah langkah awal. Dan kalau kita sebagai orang tua, bersatulah antara ayah dan ibu, bekerja sama, berkomitmen untuk memberikan pertolongan kepada anaknya yang sudah terlanjur mengalami pornografi dan menjadi korban kecanduan pornografi ini. Berpikirlah ayah dan ibu untuk memberikan pertolongan kepada anak kita. Bapak dan ibu bersama-sama berkomitmen, yuk kita tolong anak kita. Jangan fokus atau bicara ini salah siapa, tetapi fokuslah bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kita mau refleksi, mau muhasabah, silahkan. Tetapi itu arahnya adalah untuk mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Setelah ayah atau ibu menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri, sekarang yuk saatnya kita menolong anak kita. Kita ajak bicara anak kita 4 mata. Kita bicara dari hati ke hati. Sebelum kita bicara, sampaikan kepadanya dengan bahasa yang dia bisa pahami bahwa kita menyayanginya, bahwa kita mendukung setiap perbuatan baiknya, bahwa kita minta maaf kepadanya atas segala salah dan kita memaafkan segala salah yang mungkin dilakukan oleh anak kita. Setelah itu bicaralah dengan anak kita, bicaralah dengan kepala dingin, bicaralah dengan kasih. Tanyakan kepadanya, kenapa dia menonton pornografi itu? Apa yang membuatnya menonton pornografi itu? Minta dia untuk menceritakan kronologinya. Dengarkan dengan seksama. Setelah dia selesai,
ayah atau ibu bisa menanyakan kepada anak tentang apa akibat dari dia nonton pornografi ini. Kalau dia masih bingung dengan dampak-dampak negatif itu, dia masih belum bisa memaknai dari keburukan yang terjadi, bantu dia dengan memahamkan akan dampak negatif dari pornografi tersebut. Kalau yang bapak atau ibu konfirmasikan ini betul, dia pasti akan mudah untuk memahaminya. Setelah dia memahami hal buruk karena pornografi, maka tanyalah kepadanya apa yang dia inginkan sekarang untuk menjadi lebih baik. Apa yang dia inginkan agar hidupnya tenang dan memiliki masa depan yang bagus. Ajak anak kita untuk berkomitmen memperbaiki hidup menuju sehat lahir dan batin. Buatlah kesepakatan-kesepakatan yang akan membantu dia menjadi pribadi yang sehat lahir dan batin. Kesepakatan itu bisa diantaranya adalah dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kemudian menjauhkan dari IT, teknologi, atau apapun yang bisa membuat dia akses pornografi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan setelah itu, tentu saja butuh pendampingan, butuh pengawalan. Yang terpenting di sini tentunya adalah merubah mindset dari mindset menonton pornografi menjadi mindset menjauhi pornografi demi untuk sehat lahir dan batin. Dari mindset sekedarnya menjalani kehidupan atau sekedar suka, sekedar senang, menjadi mindset hidup penuh keberkahan, penuh ketenangan, dan menggapai masa depan yang cerah, yang gemilang. Yang terpenting dari semua itu adalah memahamkan atau merubah mindset yang negatif menjadi positif, karena pada akhirnya ini akan menjadi penentu. Ini seperti merubah pola disiplinnya menjadi disiplin positif, menjadi motif intrinsik. Betul-betul dia mau, dia sadar ingin berubah. Kita bantu. Orang tua bantu, orang dewasa bantu. Bantu dalam pengawalan, bantu dalam pengevaluasian, bantu dalam penguatan, bantu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Sahabat, tentu itu semua untuk menjadikan anak kita menyadari, kemudian memahami, mau untuk berubah dengan senang hati, mau berkomitmen, dan kemudian survive, ya, bangkit dari keterpurukan, menuju kepada masa depan yang sehat, yang gemilang. Ini perlu skill dalam komunikasi dan dalam berperilaku serta berekspresi. Jika sahabat merasa belum memiliki skill di situ, sahabat bisa sharingkan kepada yang lebih kompeten, sahabat bisa minta tolong kepada profesional yang mana akan menjaga kerahasiaan dan akan membantu putra-putri kita atau semua orang yang ada di sekitar kita dari penyimpangan perilaku atau dari keterhambatan atau hal yang buruk dari kecanduan, untuk kembali hidup sehat lahir batin, normal, berkah sesuai dengan yang seharusnya, untuk menjadi generasi yang punya masa depan, untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Sahabat, jangan pernah berputus asa, karena pertolongan Allah itu pasti ada. Dan seberapa ikhtiar sahabat, sebagaimana prasangka sahabat, sebegitu pula Allah akan memberikan pertolongannya. Tidak ada yang tidak mungkin jika sahabat mau mengusahakannya. Yuk, kita ikhtiar bersama untuk membangun generasi kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa, yang sehat lahir dan batin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.